Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ayub Trustari, NIM D141900077 dari Departemen IPTP Angkatan 56 IPB University. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman, yaitu nama latinnya Paspalum dilatatum atau biasa disebut dengan rumput dalis. Rumput dalis merupakan rumput abadi yang berumbai kuat, berdaun, dan membentuk tanah. Rumput ini memiliki rimpang dan akar yang berserat tebal sedalam 1 meter. Batangnya muncul dari rimpang setinggi hingga 1 meter, dan daunnya banyak, berbentuk helaian, panjangnya 6-25 cm, dan lebar 5-15 mm. Perbungaannya terdiri dari 3 dan 11 alternatif serta bijinya berbentuk elips, berwarna coklat kemerahan dan panjangnya 2 mm. Rumput dalis memiliki 3 jenis, yaitu jenis tegak, jenis umum, dan jenis bersujud. Meskipun rumput dalis ini tidak berkualitas tinggi, tetapi rumput ini berharga untuk padang rumput, silase, dan jerami karena kegigihan dan sifat tahan bantingnya. Paspalum dilatatum berasal dari Amerika Serikat, yaitu di negara Brazil, Argentina, Bolivia, Chili, Paraguay, dan Uruguay. Dan tanaman ini sudah tersebar luas di daerah yang beriklim tropis, subtropis, dan hangat. Rumput dalis sangat adaptif karena ia dapat tumbuh di mana curah hujan tahunan yang kurang dari 750 mm dan pada tanah di kisaran pH sebesar 4,5-8. Rumput dalis ini sangat toleran terhadap kekeringan karena rimpangnya yang tebal dan juga toleran terhadap embun beku dan akarnya yang dalam memungkinkannya untuk tumbuh kembali setelah embun beku. Paspalum dilatatum ini merupakan hijauan yang berharga karena tanaman ini cukup kuat, gigih, dan tahan pengembalaan berat serta dapat bersaing terhadap spesies lain. Dan tanaman ini memiliki kesuburan yang tinggi. Tanaman ini membuat silase menjadi lebih baik asalkan dipotong sebelum berbunga, sehingga tetap bebas dari Paspalum ergot. Dan untuk pembuatan jerami dimungkinkan itu lebih sulit karena rumput dalis sifatnya tidak mudah layu. Rumput dalis juga bisa untuk mengendalikan erosi tanah karena rumput dalis ini memiliki pertumbuhan yang kuat dan perakaran yang kokoh sehingga membuat rumput dalis menjadi tanaman yang sangat berharga untuk pengendalian erosi. Dan ini digunakan untuk menstabilkan pembuangan tambang di Afrika Selatan menurut FAO tahun 2010. Rumput dalis ini juga rentan terhadap penyakit, yaitu Claviceps paspali atau disebut Paspalum ergot. Ini mungkin kalau dikonsumsi oleh hewan itu mengandung racun yang dapat menyebabkan aborsi pada manusia dan hewan. Spesies yang paling sering terkena yaitu sapi, tetapi domba dan kuda juga terpengaruh penyakit ergot tersebut. Gejala ergotisme ini juga berkembang dalam urutan kegembiraan, ketidakpercayaan orang, agresivitas, gemetar, kehilangan kontrol otot, terhuyung-huyung, jatuh, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kematian. Jika ada hewan terkena penyakit ergotisme ini, hewan tersebut cara penyembuhannya yaitu dikeluarkan dari daerah yang menyebabkan hewan ini tidak gembira. Untuk mencegah terkenanya Paspalum dilatatum dari penyakit ergot ini, dilakukan penggembalaan berat atau stek yang sering dan pendek selama musim panas, serta agar hewan tidak terkena penyakit ergot juga, tanaman ini diperiksa dulu kepala benihnya yang terinfeksi ergot sebelum diberikan ke hewan.
Aspalum dilatatum ini memiliki palatabilitas yang tinggi saat umur muda dan pada prapembungaan, serta palatabilitas yang rendah saat tanaman ini terkena penyakit ergot. Sekian penjelasan dari saya tentang Aspalum dilatatum atau rumput galis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.